Assalamualaikum. Rahayu. Wah, lagi damel apa niki? Niki Pak, damel topeng. Kaki budi. Saking Banyuwangi. Pak Jumat. Nggih. Nggih. Wonten Pulau Malang, Nggih. tempat depokan Jambal Center, Siwaji, margane Budi Luhur. Menika puser kayu jadi sirem. Oh, Nggih. niki Pelestari budaya. pelestari budaya ya. Untuk mengembangkan budaya adat tradisi masyarakat Jawa, Nggih. terutama pada situs-situs panji-panji kerajaan yang ada di Jawa Timur Nggih. dan Nusantara. Nggih. Nah, ini apa aja yang dibikin nganu, Pak Jumat? Kalau topeng Malang ini kita buka istilahnya gelaring budaya pambukaning rasa. Jadi kita menggelar gelar budaya itu menggelar budaya untuk membuka. Jadi kalau kita mengenal sebuah budaya itu mengalami ini rasa, ada rasa sejati nanti mengarah ke sejati ning rasa. Jadi kita pertama itu ya membuat karakter, mengenal ini karakternya topeng tok jadi raja, namanya Klono Sewandono ya. Dia seorang pengelana, namanya Raja Sewandono ini seorang pengelana. Sewandono itu di mana-mana tempat, jadi memang seorang penjajah. Ini sebetulnya warnanya catnya merah lah. Merah itu sebagai sebentar tak cari ini seperti ini pakai simbol namanya ceplok suryo. Kenapa kok ceplok suryo? Ceplok suryo itu simbol dari sebuah nafsu ya, nafsu amarah. Jadi mengambil dari ini Jawa pakemnya sedulur papat ilmu panca yang manggon di amarah, makanya warnanya merah, simbol dari amarah. Berarti setiap warna ini mengandung arti semua ya, Pak? Arti. Ya? Jadi mengandung arti dari sedulur papat lima panca. Jadi menjadi karakternya manusia. Nah, ceplok suryo karena sebuah nafsu itu diikat namanya melati nirunci. Kenapa kok melati nirunci? Melati itu mel itu doa, dirunci ditata. Dengan sebuah panas nafsu atau sebuah keinginan yang berlebihan ditata, diikat dengan mel doa dalam hati dirunci hati. Ini adalah salah satu karakter topeng itu sebetulnya mewakili karakter manusia. Berarti memang nggak ini ya, nggak harus kita membikinnya hanya sebatas ibaratnya membikin, tapi harus tahu tentang karakter seseorang yang kita bikin itu sendiri, dan warna pun itu harus juga punya karakter sendiri-sendiri ya, Pak ya? Oh iya, jadi dalam cerita Babat Panji itu di dalam topeng ada 65 karakter. Tapi dalam satu cerita 65 karakter itu 10 tokoh utama itu setiap satu cerita pasti keluar. Kenapa kok 10? Itu ngambil dari Bapak Nawa sama manusia. Jadi lobang di panca indera kita itu sebagai perlambang. 10-nya tinutup, kantinari itu pusar. Jadi itu. Makanya dalam satu cerita itu 10 tokoh itu pasti ada. Karena yang berkaitan dengan adanya cerita. Nah, dalam satu cerita itu babat pertama itu namanya tarinya Baskalan Putri atau Biskalan Putri. Kenapa kok Bakalan Biskalan Putri? Itu bisa ditarikan 2 orang atau 4 orang. Kenapa kok 2? 2 itu bakalan itu membakali manusia. Jadi asal usul sangkan paran. Jadi yang merah itu berasal dari ibu, yang putih itu dari bobo. Iya.
Ini kebanyakan ini yang dibikin sama Pak Jumadi sendiri ini kebanyakan apa pemesanan atau memang dibikin sendiri atau gimana Pak? Biasanya saya kalau secara idealis saya memang saya berkewajiban menciptakan atau membuat karakter pakem itu yang sudah ada. Tapi akan tetapi tamu atau seseorang itu membeli berdasarkan kesenangannya tokoh utama. Tokoh utama ya. Jadi tokoh sopo sing paling ganteng gagah ratu itu Panji Asmurbangun. Sopo sing putri paling ayu Dewi Sekartaji atau Chandra Kirana. Jadi sebagai simbol. Makanya orang-orang dulu itu mengoleksi sebuah karya itu sebagai simbol kepribadian pengkoleksinya itu. Iya. Kira-kira ada berapa macam nih Pak karakter dari tokoh-tokoh yang jenengan pernah sampai bikin itu? Ini kalau dari cerita pakem itu ada 65, tambahan cerita Menak yang sampai ke Banyuwangi. Jadi Banyuwangi itu juga ada 10 ya. Jadi menjadi 76, 76. Yang 10-nya itu cerita Menak Banyuwangi. Nah ini dari 10 tokoh ini itu selalu hadir dalam satu cerita. Tapi dalam satu cerita itu semuanya dimainkan oleh dalang. Jadi yang memerankan kalau wayang tokoh itu dalang. Hanya satu tokoh yang namanya Potrojoyo itu berbicara sendiri menolak dalang. Siapakah dia? Dia adalah Raden Potrojoyo. Jadi dia dialog langsung bisa membantah dalang. Itu termasuk Gino, termasuk Manunggali Tawuran Gusti. Jadi si Pancer sama si Pencipta. Jadi bisa dialog, gitu. Bisa debat, bisa diplomasi, bisa pegang ring sama dalang. Gitu. Berarti kalau kita bikin karakter ini harus tahu tentang watak dari ini juga sendiri ya Pak? Watak karakter kepribadian manusia, makanya 65 itu mewakili karakter semua manusia. Jadi tidak terlepas dari kejiwaan manusia. Nah ini pokoknya gagah. Nah ini belum saya beri kumis, kumisnya jeketet. Berarti ini harus ada kumisnya Pak ya? Ya, berarti nanti dari ini dari rambut ini ya. Saya biasanya kalau pesanan utama tuh saya potongkan rambut saya, memang gitu ya? khusus saya pakai kumisnya Pono ini. Ini di daerah mana ini Pak untuk tempatnya jenengan ini? Mungkin Tempat bisa. Saya ini termasuk daerah Kedung Monggo ya, Kedung Monggo, desanya Karangmangelan, Kecamatan Pakasaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur dan Indonesia. Jadi kita memang menggali ya cerita-cerita Babak Panji yang ada di Jawa Timur. Cikal bakalnya adalah Prabu Sima. Jadi Prabu Sima itu adalah kerajaan pertama di Jawa Timur. Itu rajanya bernama Raja Sima karena keterkenalannya, kebijaksanaannya, kesaktiannya atau kepiawaiannya, dia setelah meninggal sama anaknya yang bernama Prabu Kajayana didewakan ya, dibuatlah sebuah patung topeng dari kayu kastubo jati atau cendana atau kayu yang mistik, itu penghormatan leluhur namanya, pemujaan leluhur, dinamakan Dewa Agastya.